Hadirin, acara kita dilaksanakan tidak hanya di tempat ini, tetapi juga dengan PJJ, penyampaian jarak jauh. Untuk itu kita meningkat acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta, sekaligus anggota DPRD fraksi PKS Dapil 7 DKI Jakarta, meliputi Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Setiabudi, Cilandak, dan Pesanggerahan. Kepada Yang Mulia Bapak Haji Dr. Andes Hairudin MSI, kami mohon memberikan kata sambutan. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama, kita cintai, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayatullah MA, Wakil Ketua MPR RI, sekaligus anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Yang saya hormati, saya cintai Ketua Pondok Pinang Bersatu Ustaz Said Hidayatullah ST, yang saya hormati dicintai Pak Lurah kita, Pak Lurah Pondok Pinang, Bapak Rizky Januar, dan seluruh para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz-ustazah sekalian. Alhamdulillah, puji Allah, pada siang ini dengan izinnya kita diperkenankan untuk bermuajahat baik yang online maupun offline dalam rangka sama-sama mendalami dasar negara kita, 4 pilar sosialisasi 4 pilar yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayatullah. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah SWT. Salam kenal para ulama sekalian, para ustaz-ustazah. Saya Khairuddin, tinggal di Cilandak, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C, Komisi Keuangan, yang alhamdulillah dalam kesempatan reses juga pernah bertemu offline dengan saudara-saudara saya di Pondok Pinang, juga dengan saudara-saudara saya dari Pondok Pinang Bersatu. Saya juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta periode 2020-2025. Para ustaz-ustazah sekalian, para kiai dan ulama, semoga Allah selalu jaga kita semua dan seluruh warga Jakarta dari tertular virus pandemi corona. Ya, insya Allah kalau kita patuh melaksanakan protokol kesehatan, yaitu PKS, P-nya pakai sabun dalam mencuci tangan, K-nya adalah kenakan masker, dan S-nya adalah selalu jaga jarak. Insya Allah kalau PKS diterapkan, kita tidak tertular. Insya Allah kita aman dari penyebaran virus corona. Saya ulangi, P-nya adalah pakai sabun dalam mencuci tangan, K-nya adalah kenakan masker, S-nya adalah selalu jaga jarak. Bapak sekalian, PKS yang telah mengusung Gubernur Anies Baswedan, yang telah menghantarkan pendaftaran saat Pilkada 2017, bukan bertugas semata mendaftarkan dan memenangkan, tapi mengawal. Insya Allah PKS dengan setia mengawal program-program gubernur kita, Gubernur Anies Baswedan, yang insya Allah akan berakhir tahun 2022.
Para saudara sekalian, tentu kita semua harus bergandengan tangan, harus bersama menyukseskan buat PKS. Suksesnya Gubernur Anies Baswedan adalah tanggung jawab dunia akhirat, tanggung jawab mengawal dengan setia sampai akhir jabatan Pak Gubernur. Kita tidak pernah berselingkuh, kita tidak pernah mengkhianati. Ya, dan kita terus bersama-sama untuk saling mengoreksi, saling mencapai beliau dapat ya. Insya Allah PKS tidak pernah berkhianat, tidak pernah meminta Anies mundur seperti partai lain, tidak pernah kita menyalahkan Pak Anies dalam kebijakannya. Insya Allah semua yang dibuatnya, semua yang dilakukannya dalam koordinasi bersama kita semua, ya, bersama PKS Partai Pengusung. Untuk itu tuh para ustaz sekalian, para kiai, para alim ulama, mari bersama-sama kita jaga Jakarta kita. Mudah-mudahan nanti tahun 2024 ya, orang yang terbaik yang bisa memimpin Jakarta bersama-sama membangun Jakarta, mengawal kepentingan umat, mengawal kepentingan warga Jakarta. Ya, kita sih berharap semoga tahun 2022 ada pilkada. Namun nampaknya harapan itu pupus setelah berita yang beredar bahwa penguasa telah mengundurkan koalisinya dan menolak diadakannya pilkada tahun 2022. Ya, semoga sekali lagi kita bisa menyikapi dengan dewasa, dengan wajar. Ya, kita bisa mengawal bersama PLT yang akan menjadi depan, dan kita bisa memastikan bahwa orang yang menggantikan beliau 2024 adalah orang yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Jakarta. Insya Allah PKS bersama dengan masyarakat, ya, bersama dengan Pondok Pinang Bersatu ingin, ya, sesuai dengan tagline PKS, bersama melayani. Ya, PKS adalah Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Yang PKS ingin hadir di masyarakat, memberikan kebaikan, sungguh sebuah kebahagiaan buat kita semua, buat PKS, ya, ketika kita bisa berbagi, kita bisa melayani, dan kita bisa berbuat baik pada seluruh masyarakat. Ya, demikian barangkali sebentar saya, jazakumullah khairan, utamanya kepada Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat Wahid yang pada kesempatan ini menyelenggarakan acara sosialisasi pelatihan di Munafira. Mudah-mudahan nanti akan disosialisasi kembali di tempat yang lain bersama dengan DPRD di Jakarta. Demikian, hadanahum ijma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan Bapak Ustadz Haji Dr. Khairuddin MSI. Semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah penyampaian materi 4 pilar MPR RI oleh Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid MA. Dipandu oleh moderator kita Ustadz Idrus Sarifuddin SAG. Kepada Bapak Sarifuddin SAG sebagai moderator acara, saya serahkan untuk melanjutkan acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'du. Hadirin, pas jam 2 tepat penyampaian sosialisasi materi 4 pilar MPR RI jarak jauh oleh Wakil Ketua MPR RI, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid MA.
anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Sebelum kita lanjut kepada penyampaian materi, saya ingin sampaikan sedikit saja CV beliau supaya kita lebih kenal dan lebih sayang dengan beliau. Nama lengkap Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid MA. Beliau tanggal lahir Klaten 8 April 1960. Alamat tempat tinggal Kemang Selatan 1B, nomor 36 RT 5 RW 02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pekerjaan anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wakil Ketua MPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta meliputi Jaksel, Jakus, dan luar negeri. Riwayat pendidikan beliau, pendidikan terakhir. Ternyata beliau ini satu alma mater juga dengan saya. S1 beliau di IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, Yogyakarta tahun 1979. S2 di Madinah. S3 doktor juga di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia tahun 1992. Pekerjaan beliau sekarang adalah Wakil Ketua MPR RI, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2004-2009, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI 2009-2012, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI 2012-2014. Organisasinya Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, Dewan Penasehat Forum Dialog Antar Kebudayaan dan Antar Kepercayaan Raja Abdullah bin Abdul Aziz, Wina, Austria, dan anggota Majelis Tertinggi Liga Muslim Dunia Ummul Qura Mekah, Saudi Arabia. Luar biasa, lumayan komplit. Mudah-mudahan menjadi ibrah juga buat kita semua komunitas pemimpinan bersatu. Hadirin, sosialisasi 4 pilar. 4 pilar ini adalah sebuah konsepsi dan sebuah konsensus dari bangsa kita, di mana merupakan satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kita Indonesia dianugerahi berbagai ribu pulau, suku, agama yang berbeda, etnis tadi, bahasa dan lain sebagainya. Para founding kita telah melakukan itu dengan membentuk dasar negara Pancasila, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan ataupun moto kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar inilah yang kemudian menjadi konsensus kebersamaan kita agar Indonesia ke depan tetap utuh menjadi negara sebagaimana yang tercermin dalam amanah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan paparan penyampaian tentang 4 pilar itu oleh yang punya kompetensi, yakni Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid. Insya Allah ada waktu 30 menit ke depan untuk Bapak Dr. Haji Hidayat Nurwahid menyampaikan materi tentang 4 pilar MPR RI ini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan hadirin, saya berharap bisa memberikan kontribusi pemikiran, kita bisa saling berinteraksi dengan gagasan wacana terkait implementasinya 4 pilar ini. Apakah dasar dengan dasarnya sudah berjalan beriringan atau malah mungkin terjadi perbedaan yang
yang sangat jauh. Untuk itu, akhirnya kami persilakan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA untuk menyampaikan materinya 30 menit ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lagi betul. Kita dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada teman-teman yang sangat kami hormati para guru kita, ulama kita, kiai kita yang berkenan pada siang hari ini menghadiri silaturahim sosialisasi Pakar Negara ini. Kami kita ada yang kita hormati dan selalu kita doakan yaitu Hasan Burdi Ali, juga para kiai yang lain yang memang berbicara satu. Dan Bapak PPSA di Pondok Pinang, Kurang Presiden saya di Kelurahan, dari kelurahannya terbesar kedua di Jakarta Selatan, dan di Januari sarjana SPP, juga ketua dari Pondok Pinang 1, sahabat kita Bapak Haji Syarif Hidayatullah SE, dan seluruh keluarga besar dari Pondok Pinang 1, dan juga seluruh rekan-rekan sekalian dari tokoh-tokoh masyarakat dari Provinsi Pak Wahid, nama saya Pak Wahid, kemudian juga rekan-rekan sekalian dari BR, dari Gabungan Indonesia, Koordinat RW, dan rekan-rekan dari LMK, rekan-rekan dari RW, dan dan tentu pada sahabat saya Ketua DPS di Jakarta dan Ketua DPRD kita di Jakarta Bapak Agus Herudin MSI yang saya hormati, dan hadir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kesempatan bersilaturahim kembali pada siang hari ini. Kami kita juga berduka dan berdoakan kepada ibu kita Kiai Sultan Tony dan juga sesepuh kita Bapak Andu Dato Ardian yang oleh Allah dan diberikan karunia akan yang penting untuk kita tetap bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada kedua beliau dan kepada keluarga kita, keluarga besar kita di Pondok Pinang. Semoga penyakitnya segera dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesembuhan, diberikan keberkahan, dan kita semuanya bisa melanjutkan belajar dari Dirgahaji Sobat ini dan juga banyak lainnya. Terima kasih kepada kita di Pondok Pinang Bersatu yang telah bekerjasama dengan MPRI menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPRI ini. Memang kita di MPR sangat terbiasa untuk menyelenggarakan sosialisasi bekerjasama dengan kelompok manapun, dari tingkat pusat, tingkat daerah, dari kampus, dari pesantren, dari ormas, dari LSM, ya semuanya. Kami siap untuk bekerjasama. Kalau misalnya nanti ada pihak-pihak dari Pondok Pinang maupun dari yang lainnya, dan disampaikan oleh PUD untuk bisa sosialisasi, monggo saja tinggal diajukan, mudah-mudahan bisa kita atur karena memang yang peminatnya juga dibutuhkan. Tentunya siapa akan melakukan sosialisasi ini agar mengganggu waktu dari rekan sekalian hari itu, dan kemudian jamnya jam habis makan siang biasanya sampai rumah ya. COVID-19 ini, saya mohon maaf. Hadis langsung juga, sehingga kita akan mengurangi kebersamaan kita, dan ya kita tidak bisa langsung, artinya tidak perlu ada malam itu, bang ya, pakai malam itu nanti panjang lagi misalnya. Sekali lagi kegiatan ini kita lakukan, salah satu di antaranya adalah karena memang melaksanakan perintah tentang yang mengambil sudut tentang kedudukan DPR, MPR, DPR, dan DPRD. Sekarang namanya melakukan tentang DPR, DPD, dan DPRD. Dan kami ini menyampaikan agar DPR menjalankan sosialisasi
pilar MPR RI dan Partai Kebangsaan. Partai RI sudah tadi disampaikan terdiri dari hal yang sangat utama dalam berbangsa dan bernegara kita. Satu terkait dengan masalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nomor dua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 sebagai konstitusi negara, dan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka sebagai yang ini kami lakukan ini bukan karena lainnya ya, tapi karena kita melakukan, dan kami sudah percaya dengan hal yang menjadi konsensus kita sebagai bangsa. Dan tadi disampaikan yang sosialisasi ini untuk mengukur sejauh mana dasar dan dasarnya antara yang semestinya dengan yang terjadi di lapangan bagaimana. Menurut saya ini bagian dari upaya untuk agar kita merealisasikan apa yang seringkali dalam mata kita dalam bahasa Indonesia dan bahasa yang kalau kita tidak hal yang salah terjadi. Agar kita kemudian bisa menyayangi Indonesia kita sendiri, karena Indonesia kita ini kalau Allah ya luar biasa memang. Waktu saya kuliah di Medina dan sampai hari ini pun saya selalu mendapatkan pertanyaan dan sekaligus juga peminatan dari salah satu kuliah di Medina ada kawan-kawan dari 115 negara, seluruh negara hadir di sana sebagai mahasiswa. Dan ketika saya jadi UML tahun 2004-2009 ya saya keliling ke berbagai kawasan ketemu dengan para raja, para emir, para presiden dan sebagainya. Semuanya menyampaikan satu hal yang penting untuk kita cermati dan sekaligus kita syukuri. Mereka menyampaikan Anda harus bersyukur Indonesia itu negara dengan jumlah terbesar, tetapi yang fakta yang lain adalah Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan bahasa yang sangat banyak, suku bangsa yang sangat banyak, agama yang sangat banyak, tapi Anda tetap bersatu. Coba lihat kami di negara-negara Arab ini. Nah, negara Arab adalah negara yang terdiri dari negara daratan, negara kepulauan. Kemudian sebelah hanya yang mereka semuanya adalah bahasa Arab, gitu ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, dan kemudian agama mayoritas besar hanya agama Islam. Tetapi kami terpecah ke dalam begitu banyak negara, lebih daripada 20 negara, dan bahkan sekarang banyak negara seperti perang. Di Syria ada perang, di Irak keamanan akan bermasalah, Yaman ada perang, di Sudan juga ada perang, di Tunis juga masalah keamanannya, di juga demikian, di Maroko juga demikian. Nah, Indonesia adalah negara yang aman, yang bersatu, sekalipun jumlah pulau luar biasa sangat banyak. Saya boleh yang bertanya apa sih apa? Saya sampaikan salah satu rahasianya adalah selain negaranya adalah mayoritas beragama Islam, tapi salah satu negaranya adalah salah satu rahasianya adalah negara adalah karena Indonesia mempergunakan ideologi Pancasila dan merangkum dan menyatukan semua warga bangsa yang ada di Indonesia. Dan inilah yang saya kira penting untuk selalu kita jaga, selalu kita tegakkan, dan untuk itulah karena sosialisasi ini dilakukan. Karena kita tidak ingin kemudian nasib Indonesia juga menjadi seperti Uni Soviet. Uni Soviet itu negara yang sangat besar dan bahkan negara yang sangat adidaya pada masanya. Lagi-lagi itu ada negara daratan terdiri kalinya satu waktu itu juga ada 3, tapi dia adalah negara yang sangat-sangat kuat pada waktu itu. Negara ini negara selain Amerika Serikat, tentaranya sangat kuat, militernya sangat kuat, dan jika ada negara daratan, tapi tanpa ada perang, tanpa ada konflik, tanpa ada pandemi, ya, tanpa ada krisis ekonomi, negara ini berantakan, sudah tidak ada tadinya. Negara ini sekarang berubah menjadi negara-negara yang tadinya ada dipaksakan bersatu. Mengapa kemudian negara ini berpecah? Karena tidak mampu untuk menahan adanya perkembangan yang luar biasa yang dihadirkan oleh Presiden kita berbagai dengan lama dan perestroikannya itu, dan kemudian berarti tidak memiliki
dibawa dari luar dan kemudian diambil oleh Lenin, oleh Stalin dan kemudian dipakai untuk menyempurnakan sampai pemberontakan dan kemudian menguasai negara Rusia dan kemudian dijajah negara-negara sekitarnya dipaksa untuk pilihan satu negara bernama negara Rusia dengan ideologi komunismenya, termasuk negara-negara yang tadinya main beragama Islam, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Nah, ketika kemudian ada masalah besar, ternyata tidak mampu untuk kemudian ideologi yang latar belakang bangsa ini tidak mampu menyatukan dan kalau Indonesia alhamdulillah walaupun ada beragam kondisi yang menolak kita, itu ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan RMS, ada juga kemudian pergantian presiden, ada juga ekonomi dan sebagainya. Sekalipun ekonomi kita tidak seperti Soviet, sekalipun militer kita apa lagi, sekalipun kita tidak seperti Soviet, tapi kita tetap kokoh dan kuat. Mengapa? Karena ideologi kita adalah ideologi yang kita kembangkan sendiri, kita tumbuhkan sendiri, kita sepakati sendiri. Bukan ideologi yang kita datangkan dari mana-mana, tapi Pancasila yang kita sepakati, yang dihidupkan oleh bangsa-bangsa kita, yang disepakati oleh para primadona, didatakan pertama kali oleh Bung Karno 45. Tetapi yang didatakan oleh Bung Karno saat itu bukanlah Pancasila yang kemudian disepakati menjadi ideologi negara dalam studi-studinya, karena ideologi Pancasila yang disampaikan Bung Karno pada saat itu mulai dengan pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, kemudian demokrasi, kemudian keadilan sosial, dan kemudian yang terakhir adalah ketuhanan. Kayak apa yang sudah dilakukan pada saat itu menjadi awal penyebutan Pancasila. Ya, kemudian tidak selesai dengan pembicaraan awal itu, maka kemudian dilakukanlah pembicaraan berikutnya melalui Pancasila 9 di tanggal 20 Juni. Saat itulah disepakati Pancasila dalam bentuk yang tanggal 18 Agustus. Pancasila 18 Juni adalah Pancasila yang disepakati oleh 4 tokoh atau 9 tokoh ya. Tokohnya itu mungkin diminut saja oleh moderator seluruh yang serta online-nya diminut kecuali yang tidak. Saya tidak ada dua dari dapur atau dari mana saja. Pancasila yang tadinya dinyatakan Bung Karno itu kemudian dilanjutkan pembahasannya pada tanggal 20 Juni. Lewat 39 itu ada 4 tokoh dari dalam kebangsaan, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Mas Subarjo, dan satu dari kalangan mungkin dari Sulawesi Utara, juga Anamis dan Islam, duanya dari kalangan umat Islam, satu dari Indonesia, satu dari Muhammadiyah di PT Haji Hamid Takdir, dan 2 dari Partai Islam yaitu Haji Agus Kontroversial dan Haji Agus Salim. Nah, tokoh ini membahas apa yang kemudian akan kita jadikan sebagai ideologi atau apa yang akan kita sepakat sebagai dasar dari Indonesia. Sepakatilah Pancasila. 5 butirnya adalah 5 butir yang kemudian sepakati tanggal 22 Juni itu jadi 5 butir yang sekarang hampir semuanya sama apanya kecuali istilah yang pertama. Istilah pertamanya kemudian bagi berikut: ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi tokoh-tokoh. Ketika kemudian dimerdekakan tanggal 12 Agustus, ada istilahnya masih Pancasila 22 Juni. Lalu berubah pada tanggal 16 Agustus tahun 45. Jadi tahap pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, keduanya ada kemanusiaan yang beragam, ketiganya dan seterusnya sama dengan yang kita bicarakan ini. Dari Pancasila 22 Juni itu hanya berubah istilah pertamanya dari ketuhanan dengan kewajiban menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dengan diri politik kebiasaan dan pemusyawaratan perwakilan, serta terakhirnya adalah kerakyatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi dari proses itu saya kira yang kita juga penting untuk mengambil hikmahnya. Memang Pancasila ini betul-betul ideologi yang dibahas, disepakati oleh seluruh warga bangsa, semua latar belakang disepakatinya, yang Jawa, yang luar Jawa, yang dari Sumatera, yang dari Sulawesi,
yang muslim, yang non-muslim, yang latar belakangnya partai, latar belakangnya ormas, yang luar negeri, yang berada di dalam negeri, semuanya itu tuntas. Dan karenanya wajar bila dia mewakili kita semuanya, dan ketika dia mewakili kita semuanya, wajar bila ideologi ini menjadi sesuatu yang tumbuh kembang, asalkan dari luar, dari sesuatu yang kemudian bisa kita terwujudkan, mengalahkan pemberontakan PKI, mengalahkan pemberontakan yang ingin memecahkan Indonesia dan jadilah Indonesia. Nah, yang saya ini amat sangat penting untuk kita jaga ketika hari-hari ini pun kita juga menghadapi dan evaluasi sebagai pandemi COVID-19 yang kita tidak sikapi dengan baik, kita akan bisa membahayakan eksistensi dan masa depan kita berbangsa. Apalagi juga rasisme yang dimunculkan, ada upaya untuk liberalisme, termasuk juga separatisme. Harus kita kritisi dan semuanya harus kita redukan pada ideologi dasar yang disepakati oleh para bapak bangsa yang terbukti bisa tetap menjaga bangsa ini bersatu, kokoh, kuat dan tetap berdaulat. Karenanya bila kita rujuk dalam Pancasila, dalam yang dihormati, kita akan dapatkan bahwa sekali lagi Pancasila ini adalah lima dasar yang semuanya sesungguhnya merupakan bahasa Indonesia, bahasa yang kita paham bersama. Dan dasar pelajarnya tidak kemudian pun juga bisa dilaksanakan secara bersama, terutama oleh para pemimpin, oleh negara, sehingga kemudian betul-betul negara melaksanakan kewajibannya merealisasikan dasar negara dalam kebijakan, di dalam policy dan di dalam program-program yang dilakukan negara. Jadi saya katakan Pancasila ini tidak menggunakan bahasa yang aneh-aneh, sehingga hanya dipahami oleh orang tertentu atau untuk memahaminya memerlukan pendalaman yang spesifik. Enggak, ini Pancasila ungkapannya sangat jelas dan karenanya sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalamnya pun juga sangat jelas bisa dilaksanakan. Kita bicara tentang Pancasila dan banyak orang mengklaim tentang hak Pancasila. Ya boleh saja, tapi harus dibuktikan bahwa klaim Anda betul-betul terwujud. Jangan hanya menjadi klaim dan kemudian membuat orang malah menjadi salah paham dengan Pancasila. Kalau Pancasila pertamanya adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka sewajarnya dan seharusnya bila kemudian agama dan nilai-nilai agama betul-betul dihormati dan dilaksanakan. Jangan sampai justru di negara Pancasila dengan sila pertama Tuhan Yang Maha Esa malah ada masjid di Merlaku yang dikoret-koret dengan coret-coretan yang sangat tidak mantap, dan sampai hari ini orangnya tidak dihukum dengan alasan sakit jiwa dan begitu terusnya. Demikian juga dengan Tuhan Yang Maha Esa harusnya memunculkan perilaku yang betul-betul merefleksikan tentang manusia beragama yang baik dan benar, sehingga tidak malah kemudian membiarkan terjadinya moral dilaksanakan dengan baik dan benar, tidak dilaksanakan maka sesungguhnya dengan baik yang sangat kuat, baik kehidupan kita adalah kehidupan yang berkah, yang aman, yang damai, yang sejahtera, yang saling menyayangi karena agama mengajarkan semuanya. Bila kemudian Pancasila tidak pernah dilaksanakan, maka mestinya memang tidak ada tempat bagi PKI atau komunisme. Dan itulah karenanya mengapa kita dan PKS itu juga menolak panjang undang-undang tentang HIV karena tidak mau mencantumkan pasal daerah nomor 22 tentang dan yang pertama juga kami sebetulnya tidak mementingkan untuk mengesahkan dan atau memberi ruang bagi hadirnya LGBT. Karena LGBT pasti hadir juga dengan ajaran agama apapun. Jadi ketika kita menyebut Aku Pancasila dan salah satu Tuhan Yang Maha Esa, artinya kemudian hadirlah masyarakat beragama yang tulus, yang ikhlas, yang harmonis, yang saling menghormati, yang toleran, yang inklusif, yang tidak saling mengkafirkan, tidak saling membuli, gitu ya. Membuli itu sekarang belakangan menjadi perilaku yang populer tapi sangat tidak terhormat sesungguhnya. Nah, demikianlah harusnya ketika kemudian Pancasila dilaksanakan kesalahan nilai keagamaan yang sebaiknya, dan itu hanya dicontohkan oleh para pemimpin kita. Bagaimana para kiai dari NU, dari Muhammadiyah, dari Partai Islam bersama-sama dengan kawan-kawan dari partai-partai non-partai Islam, dari PNI dan lain sebagainya
akan dengan kita bisa bersama membahas, menyepakati dan menjelaskan Pancasila yang kalau kita bicara tentang kemanusiaan yang ada berat juga demikian, menghadirkan hukum dan atau perilaku sehari-hari kita yang bisa kita lihat di situ ada kemanusiaan itu hadir, yang adil, yang beradab, hukum tidak saja ke bawah turun ke atas, hukum tidak membeda-bedakan, tapi tentang hukum yang semua gue dan masalah dan itulah yang penting terus kita jadikan sebagai refleksi apakah memang sangat ada dan bahkan atau dia sudah terlaksana. Saya lihat bahwa ini pun juga bagian dari yang harus selalu diingatkan dan selalu persatuan di Indonesia. Bentuknya ini sangat jelas karena ini mestinya dengan ideologi persatuan Indonesia, pemerintah dan jajarannya dan kita di tingkat masyarakat juga mengembangkan sikap hidup yang berhubungan saudara dari Islamia, Wasania, Syariah, kemudian orientasi untuk sebagainya. Dan inilah yang juga kita kerjakan juga di DPR. Misalnya ada isu akan mengangkat untuk kesehatan ya sampai 0% NDS. Kami di partai di DPS Komisi 9 kasih menolak itu dan alhamdulillah dan tentu akan dikembalikan dan pada pemotongan. Tadinya juga ada pengurangan dana bansos ya yang tadinya 128 triliun sekarang dikurangi jadi 110 triliun. Kita ingatkan agar itu dikembalikan karena COVID-19 tahun 2020 itu jumlah korbannya sangat banyak dan nampaknya masih berlanjut tahun 2021. Maka aneh kalau dikurangi harusnya malah ditambah karena jumlah yang korban jadi besar. Alhamdulillah kita sudah sampaikan dan mereka menjadikan untuk bisa ditambahkan. Ada satu lagi terkait dengan tadinya juga akan dipangkas bantuan untuk pesantren. Kita sampaikan kenapa ada kehadiran kembali untuk sekolahnya tidak ada kekurangan, kenapa untuk pesantren dan di bagian dari yang terdapat. Temakan pesantren di desa kita buat kita bersatu, bergotong royong, tolong-tolong dan karenanya pun juga menolak segala upaya untuk mencapai bangsa. Mereka yang di belajar yang kemudian dibayar ada yang setiap bulan, dan kerjaannya adalah memecah belah anak bangsa yang kemudian hanya karena faktor afiliasi politik dan atau dukungan buat komunitas dan pemerintah. Harusnya itu tidak boleh, apalagi yang dipakai adalah anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia dan tidak justru untuk memecah belah bangsa dengan memelihara mereka-mereka yang narasinya selalu untuk mengadukan, memecah belah dan melapor-laporkan sesuatu yang kemudian membawa kepada bukan persatuan Indonesia, tapi justru perpecahan Indonesia. Ini yang juga terus perlu kita ingatkan, jangan sampai masyarakat kita juga ikut-ikutan memelihara potensi pecah belah ini. Dengan kalau tidak bersatu, ada rekan-rekan dari kelurahan, ada dari Babinsa, ada rekan-rekan dari Ormas, Porkami, Bandiapar, ada lagi kita, mama kita, dan sama-sama. Kemudian jaga keragaman ini ada karunia Allah untuk menjadi sahabat kita bersama. Rakyat yang diberi kemerdekaan perwakilan itulah yang tadi salah satu contohnya di Pulau Pinang adalah dengan hadirnya LSM atau Ormas Pinang Baru dengan kebenaran baru itu. Karena bahwa musyawarah kalau bisa dihadirkan akan menghadirkan hasil-hasil dan atau kegiatan-kegiatan yang sangat bagus. Lah yang juga begitu selalu kita ingatkan. Saya dengan demikian maka kehidupan berbangsa dan negara kita itu jangan diukur hanya sekedar mayoritas atau minoritas menang-menangan dan sudah tanpa voting. Yang selalu kita kritisi karena dengan sesungguhnya kita memerlukan adanya kehidupan bernegara yang di situ ada musyawarah yang memungkinkan semuanya memperdengarkan dan secara rasional dipertimbangkan. Saya telah menyampaikan tentang masalah pilkada misalnya. Ini adalah pilkada dan ada dulu ada yang namanya pemilu
2E dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, Undang-Undang Dasar ini sebenarnya mengacu kepada bahwa pemilu itu 5 tahunan dulu hanya dikaitkan dengan pemilihan presiden dan legislatif, tapi belakangan pemilu juga dikaitkan dengan pilkada. Sehingga pilkada sebenarnya pemilu kepala daerah. Apabila ada 5 tahun sekali, tetapi ada ketentuan tentang pemilu dan tentang pilkada. Undang-Undang nomor 2016 di pasal 201. Itu ada ketentuan bahwa pilkada itu nanti diserentakkan di tahun 2020 dan di tahun 2024. Nah, mereka tidak mau merubah undang-undang ini pilkada tahun 2024 dengan alasan karena pilkada tahun 2024 akan dilaksanakan, dilaksanakan dulu baru berubah. Logika yang sesungguhnya sudah tidak benar karena sudah terbukti yaitu di pasal 6, di pasal 201 ayat 6. Pasal 201 ayat 6 itu menyebutkan tentang pilkada terkait dengan pilkada serentak tahun 2020. Itu mestinya diselenggarakan di bulan September. Tetapi karena kalau belum dilaksanakan tapi karena pertimbangan kondisi yang berat yaitu pandemi COVID, maka dia diundurkan di tahun 2020 tapi bulannya bulan Desember. Jadi belum dilaksanakan diundurkan juga. Terus kenapa kemudian oleh pemerintah tidak bisa diselenggarakan sesuai dengan periode 5 tahunan sekali? Jadi kalau seperti tidak ada DKI misalnya, pilgub DKI itu diselenggarakan dulu tahun 2017. Sehingga kalian bagaimana kita dahulu memenangkan Pak Anies Baswedan 2017. Nah, mestinya diselenggarakan pilkada berikutnya adalah tahun 2022. Tapi mereka inginnya di tahun 2024 dikarenakan dengan pemilihan presiden. Dan kalau dikarenakan dengan pemilihan presiden, ya permintaan sudah bisa kita bayangkan. Tahun 2019 hanya pilek dan pilpres saja yang meninggal dari KPPS lebih dari 600 orang. Sementara hasil pemilunya juga semua orang hampir memikirkannya ada suara pilpres dan tidak pada pilek. Nah, akan diberikan gimana amburadulnya bisa terbaik dari sekarang dan apalagi KPU-nya pun juga tidak solid. Dulu KPU-nya solid dan yang misalnya kan hanya 2 pemilu, yaitu pemilu dan pemilu presiden, hasilnya kan karena pemilu KPU-nya tidak solid karena KPU-nya dipecah oleh KPP, ada anggota KPU yang ditangkap oleh KPK, ada yang dipecat juga oleh presiden bahkan yang dan dalam kondisi ini pun muncul masalah baru yaitu tentang kepala daerah itu dari separuh gubernur dan separuh daripada kepala daerah itu nanti akan menjadi PLT karena mereka harusnya dipilih tahun 2022 atau 2023 tapi karena tidak diselenggarakan kepala daerah itu nanti ada PLT. PLT itu salah tugas yang bukan dipilih oleh rakyat dan dipilih oleh pemerintah oleh kemudian negeri dan memang banyak orang mengkhawatirkan bila kemudian kedaulatan rakyat tidak seperti yang dilaksanakan bila pemimpinnya tidak sebagaimana itu kan memang berat. Harusnya yang sebenarnya adalah bermusyawarah, tidak sekedar banyak-banyakan. Karena sekarang ini memang mayoritas partai-partai terutama yang mendukung pemerintah mereka adalah satu yaitu menginginkan agar pilkada diserentakkan dengan pilpres dan pilek tahun 2024 sekalipun bisa terbayang betapa beratnya dan betapa banyak hal yang mengkhawatirkan. Harusnya dengan pendekatan rakyat yang diberikan kegiatan dalam permusyawaratan perwakilan harusnya bisa diterima secara lebih rasional. Kalau pilkada tahun 2020 saja bisa dimundurkan, maka yang tahun 2024 tidak bisa dikoreksi. Nah, itu kan itulah bagian dari Pancasila. Pancasila harus menentukan pada tingkat yang sebenarnya dengan bermusyawarah dengan tentu pada akhirnya ya oleh dia nanti akan menentukan apakah nanti para rakyat atau dengan politik. Tapi lagi ini adalah dengan hikmah dari hikmah itu tidak sekedar banyak suara politik, tapi adalah kebenaran dan maslahatan berbesar yang saya kira. Yang kelima tentu adalah keadilan sosial bagi semua. Ini saya bagian dari yang tentunya memberikan kebiasaan kekuatan agar betul-betul Indonesia ini hadir merdeka untuk memberikan keadilan sosial
Indonesia yang sebagian kecil saja atau sebagian kelompok saja atau sebagian jika dengan demikian maka dari awal yang bernama Indonesia yang kemerdekaannya disebut oleh para penguasa sebagai atas berkat hamba Allah yang Maha Kuasa, maka Indonesia dan berkah supaya kemudian kemerdekaan itu diterima oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia. Nah, itu semuanya kalau informasi disepakati Pancasila itu oleh tokoh-tokoh yang tadi ada yang matanya hanya menggambarkan sekali lagi bahwa untuk kalangan umat Islam yang namanya Pancasila dan Indonesia ini adalah sesuatu yang dari dulu diperjuangkan, diketawakan, diterima dan kemudian dihidupi. Sehingga sudah sangat sewajarnya di dalam Islam juga tidak mempunyai tidak mempunyai barrier, sepenuhnya juga mencintai bangsa dan negara ini, mencintai Pancasilanya, melaksanakannya dengan maksimal. Tapi sekaligus juga dalam konteks itu untuk mengingatkan dan mengkoreksi bila ada pihak-pihak yang ingin membawanya keluar daripada dan Tuhannya yang tertinggi. Masih di silang, di Pancasila, karena ketika Bung Karno menjadi ketua DKI maupun menjadi ketua G9, beliau tidak lagi mengulangi apa yang beliau dilakukan dari anggota BPK yang tanggal 1 Juni waktu itu beliau masih menyebut tentang sertifikasi Pancasila. Ketika nanti menjadi ketua DKI G9, beliau menerima hasil musyawarah dari seluruh pimpinan atau seluruh anggota Pancasila maupun juga DKI itu. Beliau menerimanya secara utuh dan beliau menerimanya secara konsekuen. Dia membandingkan tanggal 5 Juni tahun 1999 dia juga menyebut tentang Jakarta itu dan tidak mengkaitkannya dengan Pancasila yang bisa diperas di sila Pancasila. Ketika peringatan ini maka sekali lagi selalu menyampaikan pentingnya agar dengan sosialisasi ini kita semakin memahami tentang Indonesia kita dengan Pancasilanya, dengan sejarahnya, termasuk juga dengan bagaimana merupakan kesepakatan akan tawaran yang luar biasa yang dibutuhkan oleh protokol Islam juga. Hanya sudah sangat wajarnya bila kemudian tidak ada Islamophobia berumat Islam dengan banyak di Pancasila. Pancasila juga disepakati dan diselamatkan oleh umat Islam. Tapi umat Islam juga dalam artian menjadi Indonesia fobia anti dengan Pancasila, anti Indonesia karena mengira Indonesia dari Pancasila tidak ada kaitannya dengan Pancasila. Padahal itu justru orang yang luar biasa dari umat Islam masuk menyelamatkan Indonesia dari proklamasi karena ada yang mengancam untuk keluar dari Indonesia terus dikatakan dari Jakarta. Itu tentang Pancasila yang sekali lagi adalah Pancasila yang bahasanya bahasa itu sangat gamblang, bukan bahasa Inggris yang dipahami kepala pelajar, bukan bahasa Prancis, bahkan juga menggunakan bahasa Prancis yang dipahami oleh banyak kalangan para seniman, budayawan, dan mempergunakan bahasa Arab yang hanya dipahami oleh kalangan para kiai, para santri, juga tidak menggunakan bahasa Sanskerta yang barangkali hanya akan dipahami oleh kalangan dan juga para pendeta. Tinggalan bahasa Indonesia gamblang dan karenanya mestinya dilaksanakan seluruhnya dengan mudah oleh pimpinan negara, oleh rakyat juga, oleh semuanya, sehingga adalah apa yang dibayangkan oleh sahabat dan Timur Tengah bagian di bangsa Indonesia memiliki ideologi yang menyatukan dan Pancasila. Itu adalah pilar yang pertama waktu yang hormati. Adapun pilar yang kedua adalah kaitannya dengan dasar yang sebagai atas. Undang-undang dasar adalah satu bentuk bagaimana kita bernegara itu adalah negara yang menggunakan pendekatan konstitusi. Konstitusi kita memberikan ruang yang luar biasa bagi rakyat semampunya. Dan kita sampaikan dulu tidak ada yang namanya pemilu. Sehingga dengan demikian maka kedaulatan rakyat itu bisa sepenuhnya bisa kita ukur, bisa kita uji, bisa kita ulangi, bisa kita maksimalkan. Karena ada peran yang maksimal yang diberikan rakyat untuk memilih. Dan rakyat Jakarta pernah memberikan bukti bahwa rakyat itu bersatu akan bisa merealisasikan apa yang besar mereka bagi kita misalnya. Kalau rakyat itu bersatu maka bisa memenangkan pemimpin yang terbaik yang mereka miliki. Rakyat itu kemudian memilih maka bisa memilih anggota DPR, anggota DPRD yang betul-betul berperanan kepentingan rakyat dan itu ada satu yang dimungkinkan. Itu salah satu daripada undang-undang dasar kita pasal 18 ayat 4 tentang pilkada tentang pemilihan gubernur wali kota. Pasal 6 ayat 2
tentang pemilihan presiden, pasal 2 tentang pemilihan judicial. Nah, undang-undang dasar kita juga berisikan tentang rakyat yang diberikan kewenangan untuk undang-undang dasar bukan hanya untuk memilih, tapi juga untuk mengkoreksi undang-undang bila dianggap ada yang berlaku dari undang-undang dasar. Itulah karenanya adanya Mahkamah Konstitusi. Juga untuk mengkoreksi bila ada kesalahan yang dikaitkan dengan peraturan undang-undang atau undang-undang. Itulah karenanya ada rakyat diperbolehkan. Dan banyak sekali kasus-kasus di mana rakyat dimenangkan, sekalipun belakangan banyak sekali yang kemudian yang rakyat yang dimenangkan. Tetapi intinya adalah secara normal rakyat diberikan ruang untuk kemudian memperjuangkan apa yang menjadi kemaslahatan bagi mereka. Kalau kita dianggap membuat undang-undang yang tidak benar, rakyat boleh mengkritik. Kalau ada undang-undang di bawah undang-undang dasar, rakyat boleh memperoleh melalui Mahkamah Agung. Dan undang-undang dasar kita juga memberi luar biasa ya tentang pesan bersama yang menteri melarang adanya aturan yang mewajibkan dan atau melarang akan seragam sekolah sesuai dengan tata agama. Ini kita kritisi bahwa sesungguhnya SKB itu adalah sebuah bentuk aturan yang tidak mengikuti beratur dan alur sistem undang-undang di Indonesia. Ada tidak undang-undang kalau memang akan mengatur, tapi kalau SKB itu tidak ada aturannya, dimaksakan berlaku, ini menjadi masalah. Apalagi kalau kemudian babnya adalah terkait dengan pengisian pendidikan sekarang itu tidak terkait dengan masalah seragam itu yang menjadi masalah besar dan adalah tidak terpenuhinya pendidikan nasional, yaitu pendidikan takwa, kemudian dan bangsa. Bagi banyak kejadian-kejadian di mana anak-anak pelajar kita terlibat dalam beragam hal yang mengadakan iman dan takwa yang perlu ditingkatkan, kemudian harus ditingkatkan. Apalagi dari kaitan dengan kecerdasan bangsa, dikaitkan dengan COVID-19 ini, sekolah di rumah, melalui daring, orang banyak khawatir tentang bagaimana kualitasnya, bagaimana efektivitasnya. Harusnya kan kita dulu mendidikan, bukan dalam masalah seragam yang sesungguhnya juga tidak tepat benar bahwa ada yang memaksakan dan mewajibkan juga bagi non-muslim itu tidak benar. Sekali Sumatera Barat sudah dijelaskan oleh para siswi yang non-muslim sekalipun, mereka mengatakan tidak pernah ada pemaksaan dan tidak pernah ada kewajiban dan mereka menggunakan jubah karena mereka merasa nyaman dan mereka merasa itu adalah bagian daripada yang mereka sendiri, tidak ada kewajiban. Tapi memang di beberapa tempat ada pelarangan anak-anak berjubah. Jadi pada titik ini memberikan pilihan ya untuk kemudian diperbolehkan orang berjubah atau tidak berjubah, bila itu adalah pilihan mereka sendiri. Tapi sesungguhnya bila menurut undang-undang nasional untuk tingkatkan iman takwa dan hal mulia, maka berpakaian sesuai dengan aturan agama yang menghadirkan kesopanan, yang menghadirkan moralitas itu adalah bagian dari upaya untuk mendukung hadirnya manusia-manusia terdidik yang beriman, bertakwa, hal mulia dan seterusnya dan jelas. Inilah bagian daripada akan ada undang-undang dasar yang tidak dilakukan kepada undang-undang keseluruhan melalui misalnya reformasi, menghendaki adanya perubahan dan perubahan dilaksanakan. Dan tentunya perubahan yang sangat signifikan dulu sebelum perubahan undang-undang dasar kita hanya terdiri dari 16 bab, sekarang terdiri dari 21 bab. Dulu undang-undang dasar disebut sebagai undang-undang dasar kilat, undang-undang dasar sederhana, hanya terdiri dari 15 bab. Setelah perubahan sekarang menjadi 21 bab. Sebelum perubahan itu terdiri dari 30 pasal dan terdiri dari 73 pasal. Sebelum perubahan itu terdiri dari hanya 149 ayat, sekarang terdiri dari 100 ayat. Termasuk dari hak yang berubah, pasal yang berubah, termasuk adanya lembaga-lembaga baru, ada namanya konstitusi, pikiran dan sebagainya. Tapi dalam bahwa otomatis undang-undang dasar ini juga mengamati atas manusia yang luar biasa. Masa yang terpanjang dalam bahasa manusia, termasuk manusia adalah hak untuk berkeluarga secara benar. Tidak nanti tidak memberikan keluarga yang benar. Termasuk juga hak untuk beribadah, hak untuk belajar, hak untuk melakukan pekerjaan,
dan seterusnya. Nah, terakhir dalam Undang-Undang Dasar dari banyak pasal yang ada, termati bahwa Undang-Undang Dasar ini tetap memberi ruang untuk terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi terakhir banyak hal yang kita terlihat dan banyak hal yang namanya wajar untuk mengangkat kembali, termasuk pertimbangan terkait dengan masalah GBHN. Ternyata lihat bahwa Indonesia ini kalau tidak tanpa ada GBHN ini kemudian orang menanyakan Indonesia mau kemana? Program jangka panjangnya dianggap tidak ada sehingga mengkhawatirkan negara-negara yang lain sudah maju. Dulu Vietnam belajar pertanian dari Indonesia dan bahkan mereka menjadikan manusia perahu yang miskin untuk di Pulau Bawang di Indonesia. Tapi sekarang Vietnam justru lebih maju dari Indonesia. Mereka menjual ke Indonesia dari Vietnam Minister. Kalau kita tidak mempunyai GBHN, mengkhawatirkan kita tidak mempunyai panduan Indonesia membangun secara baik ke depan secara konsisten. Karena banyak yang membutuhkan untuk dibuatnya kembali GBHN. Kita di MPR mendapatkan amanat daripada MPR pada periode yang lalu untuk mengkaji kembali hadirnya kembali GBHN. Nah, kalau itu dihadirkan dengan nama apapun, maka yang terlihat salah satu adalah perlu amandemen kembali terhadap pasal 3 atau amandemen kembali menghadirkan hak MPR untuk melakukan membuat GBHN. Nah, ini masih dibahas seperti tapi kita harus katakan bahwa perubahan perundang-undang dasar yang dimungkinkan dan dibuka. Maka kalau dikaitkan dari Undang-Undang 1 setelah mengkaji dan sebagainya, kemudian melihat ada satu pasal yang belum masuk misalnya, apa yang yang lainnya, silakan sampaikan, kami siap untuk mendengarkannya dan dilakukan dari Undang-Undang 1 dulu oleh Presiden aturan diurus seperti jalur MPR, kemudian disampaikan secara tertulis, kami akan segera menyelenggarakan sidang paripurna. Bila sidang paripurna itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, nah sepertinya setuju dengan usulan dari Pimpinan, maka Pimpinan satu saja kembali. Itu Undang-Undang Dasar kita bisa dirubah karena hakikatnya Undang-Undang Dasar diharapkan menjadi yang bisa menjawab apa yang menjadi keinginan dan kehendak masyarakat. Terakhir, pasti ada pilihan yang memang sangat cerdas dilakukan. Nah, Indonesia kita yang menolong negara kepulauan ini, kalau menggunakan pendekatan negara kerajaan, ya tidak akan jadi negara tidak akan kokoh kuat dalam Indonesia sebesar ini. Karena Indonesia pun sebelum merdeka berpikir kerajaan yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Tapi juga tidak menjadi negara federal yang mengingat dalam Malaysia kan negara federal. Negara kepulauan, kalau bernegara kalau negara kepulauan kalau pasti federal maka negara itu akan kasih dan jadi dengan sebenarnya dan ini adalah bukan kerajaan negara federal tidak negara kesatuan. Nah, tapi di negara kesatuan ternyata juga tidak tiba-tiba Belanda tidak suka Indonesia di negara kesatuan karena kalau itu terjadi mereka kemudian negara yang sangat kuat, karena negara NATO, kita ini menjatuh sejarah dengan yang kita lihat di Indonesia hanya diakui 30 saja, di Sumatera, Jawa dan Madura. Tapi kemudian dia melakukan militer tahun 1948, jika haruslah seorang tokoh dari Partai Masyumi kemudian menyelamatkan Indonesia dengan PGRI, dengan Indonesia, dan selamatlah Indonesia. Tapi Belanda tidak mau berhenti di situ. Terus saja dilakukan penetrasi lagi dan kemudian dilakukanlah lalu dengan mengakui Indonesia merdeka tapi Republik Indonesia Serikat. Nah, Indonesia dibelah ke dalam negara Serikat dan negara-negara Serikat itu kemudian terhimpun di negara Serikat yang kepala negara tertingginya adalah Ratu Belanda. Nah, pada tanggal 3 April tahun 50, Presiden dari hasil ditolak oleh Partai Masyumi atau Partai Masyumi, Partai Islam Masyumi. Maka Partai Islam Masyumi itu pada tanggal 3 April tahun 50 melalui ketuanya Bapak Nasir menyampaikan sebuah kritik dan pidato yang mengkoreksi agar Indonesia kembali kepada cita-cita yang bisa merdeka yaitu NKRI. Alhamdulillah, pidato beliau yang memang merupakan seripati dari apa yang didapatkan dari aspirasi rakyat dan juga telah
pimpinan dari partai yang ada di parlemen, depan partai Kristen, partai Katolik dan sebagainya, maka dia sudah diterima dan jadilah dengan hasil segera yang dijatuhkan tanggal 3 April itu Indonesia kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi karenanya kesatuannya yang di umat Islam juga menyelamatkan NKRI dan mencintai NKRI karena NKRI ini justru adalah hasil perjuangan yang diusulkan atau diperjuangkan di Paris oleh seorang tokoh partai Islam, partai Masyum. Dan karenanya jangan juga umat Islam selalu dipojok-pojokkan menjadi anti NKRI karena justru umat Islam lah yang belum menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI. Dengan demikian maka kita berharap kita semakin memahami nilai NKRI kita dan Pancasila kita dalam keragaman yang merupakan pelaksanaan daripada Bhinneka Tunggal Ika kita, supaya maka kita semakin mengenal Indonesia tapi sekaligus semakin menyayangi Indonesia, menjadi Indonesia, membelanya dan mengkoreksinya dan dilakukan dalam perjalanan yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam proses perjalanan negara ini. Kalau di dalam hati saya ingin sampaikan terima kasih untuk kesempatan bersilaturahmi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.